Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Mu'in bersama Hasyiah I'anatul Thalibin halaman berapa ya? Gak ada halaman nih kita. 78. PDF 78. Qala al-musannifu qala al-musannifu wa syarih wal muhasyir rahimahumullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Kita ulang sedikit. Wa yahsulu bi kulli khashinin. Nah, hasil ianya siwak dengan setiap yang kasar. Ada juga yang membaca khishinen ya. Nah, hasil ianya siwak dengan segala yang kasar, walau binahwi khirkah, walau dengan seumpama kain ya. Au usnan atau usnan ya, ada sejenis pohon juga atau buahnya kemarin, buah pohon itu yang kasar. Wal audu afdalu, dan bermula kayu aud. Ya, kayu aud itu lebih utama min ghairihi, dari lainnya aud. Wa aulahu, dan bermula yang paling utamanya kayu aud, zurrihit thayyibi, yang memiliki wangi yang harum. Wa afdaluhu, dan bermula yang paling utamanya kayu yang memiliki wangi yang tayyib itu kayu arak. La bi usbu'ihi, tidak hasil ianya siwak dengan jarinya seseorang, walau khashinatan, sekalipun ada ianya jari itu yang kasar. Khilafan Itu li, gimana? diulang wa aulau. Faulahu, dan bermula yang paling utamanya kayu tadi itu zurrihit thayyib, yang memiliki apa namanya? Bau yang wangi. Dan bermula yang paling utamanya yang memiliki, di antara yang memiliki bau yang wangi itu kayu arak. Nah, la bi usbu'ihi, tidak hasil ianya siwak dengan jarinya seseorang. Walau khasinatan, sekalipun ada ianya jari itu yang kasar. Khilafan. Nah, sebagai saya berkata akan sebagai perkataan yang khilaf ya. Khilafan 5 bagi ma yang memilih akannya ma oleh Imam Nawawi. Nah, titik. Dikit lagi. Wa innama yata'akkadu siwaku walau liman la asnana lahu. Hanya saja kuatlah oleh sunnah oleh bersiwak. Yata'akkadu atau yata'akkadu ya. Kita majhul juga boleh. Hanya saja dikuatkan akan bersiwak, sekalipun ada ia bagi orang yang tidak ada gigi baginya, bersiwak untuk setiap wudu dan untuk setiap salat, fardhiha wa nafliha, fardunya salat dan sunnahnya salat. Ya, titik Ustaz. Nah, itu dulu sementara kah? Kemarin ya. Nah, kemarin ada kendala sedikit di syair Alfiyah. Bikulli khashinen ya. Hasil ianya siwak dengan setiap yang kasar. Kita lihat di sini kemarin. Apa namanya? Khashin bikas rata ini berarti khishin. Khishin kita baca dengan dua kasrah, kasrah shin dan kha. Kama qalahul Ashmuni, sebagaimana yang mengatakan akannya oleh Syekh Ashmuni fi syarhi, dalam mensyarah ucapannya Ibnu Malik. Wa fa'lun aula wa fa'lun aula wa fa'ilun bi fa'ul. Gimana sih? Wa fa'lun aula wa fa'ilun bi fa'ul. Jadi fa'lun, maksud fa'lun isim fa'il, fa'lun itu lebih baik dan fa'ilun itu lebih baik dari fi'il yang fa'ula. Fi'il sulasi dhammain fa'ula. Jadi isim fa'ilnya yang sering itu fa'lun atau fa'il. Nanti ada bit lanjutannya kayak dakhmon ya. Dakhmon dari dakhuma. Nah, isim fa'ilnya fahuwa dakhmon. Ada juga nanti apa namanya?
Apa contohnya ya? Isim fa'ilnya fa'ilun, lupa saya. Nah, ah, misalkan karuma kali ya. Karuma karimun ya. Nah, kemudian di syarah Ashmuni, nah di syarah Ashmuni, Syekh Ashmuni ini secara jelas mengenas bahwa ada juga kalau fiilnya sulasi fa'ula, kadang-kadang isim fa'ilnya fi'ilun, fi'ilun. Beliau memberikan contoh di sana hirishun, harusya hirishun. Nah, begitu juga khasyana kata beliau. Khasyuna khishinon. Nah, ini saya lihat dalam kitab Asy'amuni ada nas secara langsung tentang khasyuna khishin. Makanya di sini kata beliau dibaca khishin sebagaimana Syekh Asy'amuni mengatakannya dalam syarah ini. Tapi dalam Ibnu Aqil kitab lain nggak ada tentang khishin. Lakin jawazal kamusu fihi fathal kha. Tetapi membolehkan oleh kamus padanya khasyuna tadi akan fathah kha dan kasrah shin. Jadi khashin. Nah ini yang sering ya. Fa'ilun. Nah itu Ustaz yang kemarin. Sekarang lanjut. Ya, kita baca dari. Nah ini Ustaz. Wa aulahu. Qauluhu wa aulahu. Ini khasinin itu isim maf'ul ya, tunggu ya. Isim fa'il ya. Sempa'il Ustaz. Hmm. Jadi sempa'il sulasi itu banyak banget Ustaz. Ada yang fa'ilun yang biasa kan? Fa'ilun, ada fa'ilun, jamilun. Ada yang fa'lun. Nah, hasanun kan? Hasuna yahsunu fawa hasanun. Fa'alun. Ada yang fa'lun. Nah, fa'lun juga ada. Nah, contohnya ya dakhmun. Itu yang fa'il itu. Dakhmun. Ada juga fu'alun. Kayak syuja'un. Syuja'un. Syaju'a fahuwa syuja'un. Fu'alun. Ada juga isim fa'ilnya fu'ulun. Fu'ulun. Junub. Januba fahuwa junubun. Orang yang berjunub. Kemudian banyak banget pokoknya wazan isim fa'il Ustaz. Nanti kita lihat lagi di Ibnu Aqil. Mbak kuat ngafalnya Ustaz. Nah itu. Kadang fa'alun juga ada kayak fi'il madhi. Batula. Pahlawan. Fahuwa batalun. Atau pengangguran juga boleh ada artinya. Batal isim fa'il. Jadi banyak. Ini nanti bisa buka alfiyah di bab pembahasan isim fa'il ya. Isim fa'il. Tapi kebanyakan fa'ilun gitu ya. Itu secara umum fa'ilun. Padahal yang lain banyak juga Ustaz. Kayak karimun misalkan. Walaupun disebut juga sifat musyabahah karena sifat Allah. Ya. Tapi sifat musyabahah itu isim fa'il juga. Berarti bukan masdarnya Ustaz yang berubah-ubah Ustaz. Bukan. Semua penuh dengan perubahan Ustaz. Jadi di tasrif itu Ustaz, di tasrif itu kan ada yang suwazan dengan nasara gitu. Itu berarti belum pasti isim fa'ilnya. Itu secara umum Ustaz. Tapi itu pasti nasara yang suruh kan fathah dhammah. Ini ceritanya dhammah. Dhammah. Ya. Kalau dhammah itu isim fa'ilnya banyak modelnya. Oh iya. Yang tadi kan fathah dhammah kan. Nasara yang suruh itu banyakannya ya nasirun. Daraba yadribu, daribun kan. Yang lazim, fi'il lazim kan hasuna yahsunu lazim tuh. Nah, itu biasanya isim fa'ilnya banyak modelnya. Tuh, cuma kita tasrifnya ngikut biasa kan amsilah kan. Amsilah tasrifiyah untuk mudah wecah-wecah kan. Walaupun nggak boleh mahsunon kan nggak boleh sebenarnya. Hasuna yahsunu fahuwa hasinon wazaka mahsunon kan biasa gitu ya. Biasa. Padahal nggak begitu juga. Fahuwa hasanon. Mungkin begitu Ustaz. Lanjut. Sebelum ada yang nambahin nanti. Ustaz Baruli hadir. Ustaz Yasin hadir ya. Ustaz Sulaiman semuanya ada. Ustaz Saiful, Zulkarnain, Hib, dan Nasruddin. Saya Tengku. Tafadhal Ustaz. Haji Saiful. Oh ya lanjut Pak. Lanjut Pak. Coba Tengku ya. Ya. Nggak tahu itu sesama tetangga terserah ya. Sesama tetangga soalnya. Awas tidak Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim.
Qauluhu wa aulahu ay aula anwa'il audi zurrihi at-tayyibi. Qauluhu wa afdaluhu ay afdalu zirrihi at-tayyibi al-araqu. Wal hasilu annal istiyaka bil araqi afdalu summa bijaridin nakhli summa zaituna summa zirrihi tayyibi summa gairihi min baqiyatil aidani wa fi ma'nahul khirqati ya. Fahadhihi khamsu maratiba wa yajri fi kulli wahidin minal khamsati khamsu maratiba fal jumlatu khamsatun wa ishruna lianna afdalal arakil munadda bil ma'i summal munadda bima'il waradi summal munadda birriqi summal yabisi gairil munadda summar ratbi bi fathir ra'i wa sukunit ta'i wa ba'duhum yuqaddimur ratba alal yabisi wa hakadha yuqalu fil jaridi wa ma ba'dahu. Na'am, al khirqatu la yata'atta fiha al murattabatul khamisatu wa yustasna min zirrihi tayyibi aw durrihani fa innahu yukrahul istiyaku bihi lima qila min annahu yurisul juzama wal iyadzu billahi ta'ala. Oke, Ustaz. Titik sana. Titik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aulahu ay aula anwa'il ud. Bermula sebaik-baiknya, artinya sebaik-baik dari nu'ud. Ud itu kayu secara umum ya, artinya ya. Kullu khashabatin daqiqatan kanat au ghalidhah. Setiap kayu yang halus ada ia atau kasar ya. Ratubatan kanat au yabisah. Basah atau kering. Kalau kamu seperti itu, kayu ya. Kayu secara umum. Seutama-utamanya dari kelompok kayu itu zurriyahit tayyib yang memiliki bau yang harum, yang baik. Nah itu. Jadi kayu yang bau harumnya tentunya banyak. Kemudian makanya yang paling utama arak. Qauluhu afdaluhu ay afdalu zirrihit tayyib al-arak. Bermula yang paling utama dari yang memiliki bau yang wangi, yang baik itu kayu arak. Ya. Kemudian walhasilu anal istiyaka bil araki afdalu. Bermula kesimpulan itu bahwa sungguh bersugi dengan kayu arak itu lebih utama. Yang pertama, kayu arak. Summa bijaridin nakhli. Kemudian dengan apa namanya? Dahan kurma. Apa dahan namanya dia? Pelepah apa? Kurma nggak ada dahannya? Pelepah. Bijaridin nakhli dengan pelepah kurma. Summa zaitun. Kemudian zaitunu bacanya. Bil arak zaituni. Bermula kesimpulan bahwa sungguh bersiwak dengan arak itu lebih utama, kemudian dengan pelepah kurma itu lebih utama, kemudian dengan zaituni, dengan dahan zaitun. Summa dzirrihit thayyibi, kemudian yang mempunyai wangi yang taib dari selain nakhal, zaitun ya. Summa ghairihi, kemudian lainnya dzirrihit thayyib min baqiyatil aidan, dari sisa-sisa kayu-kayu. Wa fi ma'nahu, dan pada maknanya kayu itu khirqah. Kainnya. Jadi ada 5. Ini yang penting karena ini mau dikalikan lagi kan. Kayu arak, pelepah kurma, zaitun yang mempunyai wangi yang wangi, kemudian yang lain-lain dan juga masuk khirqah. Udah, ya. 5 berarti. Ghairihi 5 berarti khirqah ini masuk ke dalam ghairihi. Fadhi khamsu maratibah, maka bermula ini itu ada 5 tingkatan. 5 tingkatan. Dimulai dari arak. Wa yajri fi kulli wahidin minal khamsati khamsu maratibah.
dan berlaku pada tiap-tiap satu dari 5 di atas oleh 5 tingkatan lagi. Artinya yang paling utama bersiwak dengan kayu arak. Kayu arak ini ada 5 macam lagi nanti. Berlaku pada tiap-tiap yang satu dari 5 di atas, itu 5 tingkatan. Maksudnya kayu arak ada 5 macam, pelepah kurma ada 5 macam kan. Jadi 5 kali 5, 25. Fal jumlatu khamsatun wa ishruna, maka bermula jumlah itu ada 25 dikalikan. 5 kali 5, 25. Nah, sekarang akan dijelaskan yang mana di setiap tingkatan itu ada 55. Nah, ini. Kenapa berlaku pada setiap yang satu dari 5 ini ada 5 tingkatan ini? Lianna afdalal araqi al-munadda bilma. Karena sungguhnya yang paling utama dari kayu arak itu yang dibasahi dengan air. Jadi kalau disebut arak berarti kayu arak yang kering ya. Yang kering. Kering. Nah, bukan baru dipotong, tapi udah kering. Cuma yang paling utama dari kayu arak itu yang dibasahi dengan air. Yang kering seperti yang dijual lah. Yang kita basahi dengan air. Summal munadda bima'il wardi. Kemudian yang dibasahi dengan air mawar. Udah 2. Summal munadda birrik. Kemudian dibasahi dengan liur. 3. Summal yabisu. Summal yabisu ghairul munadda. Kemudian sungguhnya yang afdal dari arak itu yang kering yang tidak dibasahi. Kering tidak dibasahi udah 4. Summarratubu di fathahara sukunta. Summarratubu. Kemudian arak basah. Ya. Jadi arak berarti kering ya. Kalau arak tubuh berarti dahan baru dipotong. Kemudian ar-ratubu atau ar-ratubi ya. Ar-ratubi datang ke mana nih? Ke sini. Ke munadda berarti ar-ratubu. Kemudian ar-ratubu dengan fathah dan sukun ta. Kemudian baru kayu arak yang basah. Bahasa kita basah kena air ya. Kalau baru dipotong apa istilahnya Ustaz? Bukan basah kena air, ar-ratubu bukan basah kena air. Belum kering maksudnya apa namanya? Bukan. Masih hijau, Tengku. Itu maksudnya. Itu lawan yabis ratubu kan, bukan basah kena air, bukan. Wa ba'dhum yuqaddimur ratuba 'alal yabis. Pernah sebagian mereka para ulama itu mendahulukan akan yang basah daripada yang kering. Udah itu 5 doang tingkatan. Jadi berarti kayu arak 5, nanti cabang kurma juga begitu. Pertama yang kering kena air kan. Wa hakadha yuqalu fil jaridi wa ma ba'da. Dan demikian pula dikatakan pada pelepah kurma dan ma sesudahnya pelepah kurma. Akhirnya saya sekitar setengah jam depan. Nah, begitu Ustaz. Ya, sampai sini dulu Ustaz. Gimana Ustaz? Artinya pelepah kurma yang paling baik pertama yang dibasahi dengan air, pelepah kurma yang dibasahi dengan air mawar kan? Yang dibasahi dengan liur, kemudian yang kering yang tidak dibasahi, kemudian pelepah kurma basah, gitu dan seterusnya. Cuma di khirkah tadi kain kan nggak ada cerita basah sama kering ya kan? Maksudnya basah dalam arti kayak pohon nggak ada. Naam, al khirkatu la yata'atta fihal martabatul khamisah. Naam, Kendati pun demikian, bermula khirkah itu tidak datang padanya khirkah, tidak berlaku ya padanya khirkah oleh martabat yang kelima. Artinya dia nggak ada istilah ya bisah dan ratubun. Nah, titik Ustaz. Ini titik dulu. Kebanyakan titik, padahal di sini koma Ustaz. Ya. Kemudian wa yustasna min dzirrihi thayyibi audur rihan, dan dikecualikan dari yang memiliki bau yang baik akan kayu raihan. Apa ini kayu raihan Ustaz? Nggak tahu artinya. Kalau lihat kamus jinsun min nabatit thayyibir raihah min al-fasilati syafawiyah. Nggak tahu maksudnya apa. Ada yang tahu bahasa Indonesianya apa? Raihan. Enggak bunga mawar ya, Tengku? Mawar.
Raihan. Raihan, terihan. Raihan. Sebenarnya sama semuanya. Arti raihan itu kan setiap tumbuh-tumbuhan yang harum baunya biasanya untuk dicium dia. Kalau yang Min, pernah saya tahu kemangi, Tengku. kemangi. Ah, Kemangi. Itu apa alasannya yang diartikan kemangi ya? karena waktu itu ada orang Arab pas saya tahu dia nyium bau kemangi, kok hadza raihanul ladzi maktubun fil Quran gitu katanya. Zul asfi war raihan tuh kan. Ya. Lah kata saya kok daun kemangi gitu ya. Tapi nggak tahu apa cuma dia doang yang menafsirkan itu demikian atau bukan. Mungkin ada kitab yang punya ta'aliknya maknanya. Nah, Kemangi daunnya lembek. Kalau batangnya Kayu, Ustaz? Batangnya? lembek batang. Hmm. Kecil-kecil. Iya. Terus apa biasanya di kampung diartiin apa Ustaz? Saya nggak ngaji dulu di sini Ustaz. Pas pulang kampung ini kayaknya. Ya, jadi kalau nggak ketahuan, ya udah kayu khusus nggak tahu ini apa kan? Ini alasannya. Diistisnakan dari yang memiliki bau yang thayyib akan audur raihan. Jadi kayu raihan ini juga memiliki wangi yang thayyib, tapi nggak disunnahkan. Fa innahu yukrahul istiyaku bihi, maka bahwa sungguhnya ud raihan itu dimakruhkan akan bersiwak dengannya. Ini alasannya alasan qila ya, nggak akurat ya. Karena ma yang dikatakan orang min annahu yurisul juzam. Dari bahwa sungguhnya kayu raihan itu menyebabkan ia akan kusta. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ini alasannya. Walaupun ya ini. Itu Ustaz. Kembali ke Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raihan apa artinya di Lombok Ustaz? Ya, Udur raihan ini apa artinya? Makruh bersiwak dengan kayu raihan apa kayu raihan? nah itu enggak tahu. Ya udah Ustaz berarti. Ya. Wal habbudul asfi war raihan. Nah, kalau dalam Al-Qur'an raihan itu rezeki Ustaz. Fal asfu warakuz zara kan? Asfu itu daun apa namanya? Daun tanaman. Waraihan ar-rizqi. Ar-rizqu itu kalau dalam Quran. Oke Ustaz. Mungkin itu PR nanti ya. PR raihan ini gimana ini biar kita tahu juga buahnya gimana. Soalnya itu makrifah itu Ustaz. Kayu yang udah dikenal orang, cuma kita doang nggak tahu. Makrifah. Kemangi ya. Kalau di Google kemangi kayaknya. Tapi batangnya kecil-kecil. Lembek. Oke Ustaz. Lanjut. Siapa yang mau baca Ustaz? Qauluhu. Ya Ustaz. Ya Ustaz Bahruli, semoga segera diberikan kesembuhan orang tua. Tafadhal. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. La bi asabi'ihi ay la tahsulu sunnatus siwaki bi asabi'ihi ay muttasilati 'indal hujri wa mutlakan 'inda limra Dan Syekh Ramli. syihramli wa kharaja bi asabi'ihi asabi'u ghairihi fa in kanat
muttasilatan ajza'a al-istiyaku biha indahuma. Wa in kanat munfasilatan ajza'a inda Ini penutku itu la tak boleh inda kasih pin syramli. apa itu awal Liwujubi muwaratiha indahu. Yusan khilafan lima ikhtarahu an-Nawawi ay fil majmu'i min anna asabi'ahu al-khashinatu tajzi wa inna ma yata'akkadu siwaku al-aula an yahdhufa adatal husri wa yaqulu wa yusannu thumma yufassiru biqauli ayata'akkadu li ihami ibaratihi annahu tuqaddamu minhu zikrul lafdi yata'akkadu wa anna ta'kida mahsurun fima dzakarahu ma'a annahu laisa kadzalika. Ya, Ustaz. Nah, cukup dulu, Ustaz. Titik. Makasih, Ustaz. Qauluhu la bi usbu'ihi, kita baca, Ustaz. Kalau asabi' jamak, Ustaz. Usbu' mufrad kan, jamaknya asabi'. Nah, asabi'ahum fi uzunihim, fi azanihim. Ya, la bi usbu'ihi tidak hasil. Artinya la tahsulu sunniyatu siwaki bi usbu'ih. Tidak hasillah oleh kesunahan bersiwak dengan jarinya. Maksudnya al-muttasilati inda Hajar. Dengan jarinya yang bersambung menurut Syekh Ibnu Hajar. Kalau jarinya sendiri bersambung enggak jadi sunnah. Wa mutlakan inda Syekh Ramli. Dan mutlak menurut Syekh Ramli. Syekh Ramli baik jarinya bersambung dengan dia atau jari putus kan? Kasar tetap nggak boleh. Kalau Syekh Ibnu Hajar jari putus boleh. Nah, gitu. Wa kharaja bi usbu'ihi usbu'u ghairihi. Ini berarti jarinya sendiri ya. Jarinya bersambung, nggak boleh menurut Ibnu Hajar. Kalau jarinya yang putus, jarinya tapi bukan jari orang lain. Boleh. Kalau Syekh Ramli mutlak, jarinya bersambung nggak boleh, putus juga nggak boleh. Wa kharaja bi usbu'ihi usbu'u ghairihi, keluar dengan jarinya oleh jari selainnya. Kalau jari selainnya tafsil juga. Fa in kanat muttasilatan ajza'al istiyaku biha indahuma. Jika ada ianya jari orang lain itu bersambung. Bukan jari putus, bersambung. Niscaya memadalah oleh bersiwak dengannya jari di sisi keduanya. Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Jari yang bersambung. Kalau jari putus, karena ada yang pendapat kan wajib dikuburkan kan. Ya, ada yang pendapat nggak wajib dikuburkan kalau pemiliknya masih hidup. Wa in kanat munfasilatan ajza'a inda Hajar la inda Syekh Ramli. Jika ada ianya jari orang lain itu berpisah. Misalnya memada ianya istiwa, ianya bersiwak tadi di sisi Syekh Ibnu Hajar, tidak memada di sisi Syekh Ramli. Kenapa menurut Syekh Ramli nggak boleh pakai jari orang yang putus? Liwujubi muwaratiha indahu. Karena wajib menguburkan ya, menutup dengan tanah. Muwarah. Karena wajib menguburkannya jari di sisi Syekh Ramli. Menurut Syekh Ibnu Hajar nggak wajib dikuburkan kalau orangnya masih hidup. Yang wajib dikuburkan bagian badan mayat. Orangnya udah meninggal, ada bagian badannya putus, itu yang wajib dikuburkan. Itu Ustaz. Oh, dikit lagi. Khilafan lima ikhtarahun Nawawi. Khilaf bagaimana yang memilih akannya. Oleh Syekh Nawawi dalam kitab Majmu'. Apa pilihan Imam Nawawi? Min anna usbu'ahal khashinata tajzi. Dari bahwa sungguh jarinya yang kasar, jarinya seorang yang kasar itu memadai ya. Kalau Syekh Nawawi, jarinya boleh. Kalau kasar ya. Bersambung tentu. Nah, titik Ustaz. Ini baru sampai di ikhtarahun Nawawi. Nah, ini tadi mantan. Nah. Kembali ke Ustadz dulu sementara. Ya. Kemudian kan di luar beliau menyatakan kan, hanya saja
dikuatkan, hanya saja yuta'akadu atau yata'akadu, hanya saja kuatlah oleh bersiwak. Jadi di dalam tadi, kalau pakai hanya saja seolah-olah kita paham di belakang dikuatkan, dianjurkan bersiwak. Kemudian pakai innama seolah-olah untuk memberikan alasan. Hanya saja dikuatkan bersiwak, kenapa misalkan? Atau untuk apa? Nah, jadi pakai innama ini mengindikasikan seolah-olah sudah pernah disebut yata'akadu sebelumnya. Padahal enggak. Makanya di sini Syekh Dimyati menyatakan qaulu innama yata'akadu siwaku al-aula ayyahdzifa adatal hasri. Bermula yang lebih utama itu membuang ianya syareh akan adat asar yaitu innama. Wa yaqulu dan berkata ianya syareh mestinya wa yusannu aja. Sunnat aja. Summa yufassiru biqaulihi ayyata'akadu. Kemudian menafsirkan ianya syareh akan kata yusannu dengan ucapan beliau ayyata'akadu. Nah, jadi sunnah, kemudian sunnahnya muakkad itu. Kenapa lebih baik beliau buang adat hasar yaitu innama? Li'ihami ibaratihi annahu taqaddama minhu dzikru lafat yata'akadu. Nah, karena mewahamkan oleh ibaratnya syareh bahwa sungguhnya syareh itu bahwa sungguh hal dan sya'an itu telah terdahulu darinya syareh oleh menyebutkan lafat yata'akadu. Dan diwaham lagi annat ta'akuda mahsurun fima dzakarahu. Bahwa sungguh muakkad anjuran bersiwak itu terbatas pada ma yang menyebut dianya musannif akannya mah. Bersama bahwa sungguhnya muakkad itu tidak ada ya seperti demikian. Karena bersiwak itu taukidnya atau dianjurkan di setiap tempat. Bukan hanya di tempat-tempat yang syareh sebutkan di sini. Titik Ustaz. Kembali ke Ustaz, gimana Ustaz? Ada yang pengen ditambahin mungkin? Atau dikurangin? Berarti begini ya, Ustaz. Apa namanya, penafsiran tentang siwak pakai sikat gigi itu hanya membatasi artinya terwakili oleh sikat gigi. Berarti tidak bisa kita manakan seperti itu. Karena ini kan setiap kita sholat kita disunahkan bersiwak. Kalau misalkan kita ke masjid sekarang, kita banyak sholat sunnah di sana. Masa kita bawa sikat gigi? Nggak apa-apa Ustaz, sikat gigi yang nggak ada odol sama. Sikat gigi tapi nggak pakai odol. Sikat giginya yang kita bawa. Iya. Tapi kan lucu kelihatannya. Iya. Asugi. Karena nggak biasa aja Ustaz. Kalau udah biasa nggak lucu lagi kan? Iya. Nah, maksud saya kadang orang ya membatasi, ya cukup kita sikat gigi di rumah itu sudah termasuk bersiwak. Padahal kan setiap masuk juga Ustaz. Masuk juga. Kan sunnah paling kurang walaupun tidak kita laksanakan semua sunnah kan. Minimal udah sunnah di rumah berarti. Iya. Maksud saya begini Ustaz. Bersiwak ini seperti tadi penjelasannya. Pokoknya setiap berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain, kita disunahkan untuk bersiwak. Iya. Misalkan kita di masjid banyak ragam ibadah kita. Selesai sholat, dia baca Quran. Selesai baca Qurannya selawat misalkan. Nah itu kan setiap berpindah dari satu ibadah ke ibadah yang lain, disunahkan bersugi. Nah kalau bawa sikat gigi aja repot jadinya. Pertanyaan Ustaz. Jadi siwak itu disyariatkan memang siwak itu sendiri sunnah apa tujuannya untuk membersihkan gigi? Nah itu yang apa ya hakikatnya? Itu pertanyaan saya. Kalau tujuannya untuk membersihkan gigi, siwak kayak model kita siwak itu nggak membersihkan gigi Ustaz. Siwak nggak serius itu kan 2 kali gores sudah. Iya. Nah, tapi dalam kitab itu hasil sunnah Ustaz. Hasil sunnah. Tapi kalau kita lihat dalil kan asiwaku matharatun ya. Matharatul fami atau mitharatul fami untuk membersihkan mulut ya. Gigi. Jadi berarti kita ambil umumnya Ustaz. Tujuan siwak memang untuk membersihkan gigi juga walaupun tidak bersih juga yang penting pakai siwak kan. Jadi perbuatan itu sendiri ada sunnahnya.
Iya. Ada yang lebih afdal, ada yang tidak. Menurut cara di belakang. Atau begini Ustaz, apa namanya, untuk kita ngikut ittiba saja begitu niat kita. Ya, ittiba emang diniatkan sunnah, Ustaz. Ya, karena kita sudah sikat gigi dari rumah kan, Mm-mm. sampai di sana, sampai di seperti yang Ustaz bilang tadi, sampai di masjid kita apa namanya pakai sugi. Nah, sementara sugi itu tidak membersihkan pada zahirnya. Syarat doang. Iya, iya. Lalu kenapa ada syariat seperti ini kan? Ya. Nah, ini saya tidak berani menebak, Ustaz. Nah, saya juga enggak, Ustaz. Ntar kita tanya Amu Mujtahid, Ustaz. Oke. Nah ini kan, coba lihat Ustaz. Walau liman la asnana lahu. Sunnah bersugi walau bagi orang yang tidak ada gigi baginya. Berarti kan bukan untuk membersihkan gigi, Ustaz. Bukan cuma untuk membersihkan gigi. Karena sunnah bagi orang yang nggak ada gigi kan dia bisa membersihkan lidahnya kan. Langit-langitnya dan lain-lain. Kemudian muakkad siwak juga untuk setiap wudhu dan setiap sholat. Sekarang tentu banyak pakai cairan itu boleh ya dianggap bersiwak juga atau gimana? Kalau pakai cairan enggak, cuma ke masalah boleh kan? Bahkan sunnah biar wangi kan, biar bersih. Cuma kalau yang disebut siwak kan harus ada ininya, Ustaz, gagangnya. Itu berkumur-kumur namanya. Kalau pakai cairan itu namanya berkumur-kumur. Betul. Rukun siwak kan ada 3 ya, Tengku ya. Apa Ada aja jalan keluarnya. Rukun siwak ada mustaq minhu, mustaqfi, mustaqbih kalau nggak salah. Ada alat siwak, ada media yang disiwakan, satu lagi ada orangnya. Orangnya yang bersiwak. Nah, Yang betul. Ada mustaki. Mustakut ya. Nah, jadi ada alatnya Ustaz. Cuma kalau cairan itu kan kayak kemarin itu ada ketemu ibarat nggak tahu di mana. Pokoknya kalau cairan nggak, walaupun boleh kan. Tapi nggak dianggap bersiwak. Kalau cairan, kumur-kumur namanya. Itu Ustaz. Gimana Ustaz Yasin? Benar nggak seperti itu? Yang itu yang apa? Yang di anaknya. Aduh, Tengku. Mana? Bentar, ini ada sesuatu. Ini ada yang nyubit nih. Di anahnya kan wa inama mana barusan kok hilang wa inama yata akadu itu ya nih di sana kan dianjurkan kayak adat kata-kata yata akadu itu sebaiknya dihilangkan kan ya Tengku. Ya. Terus pembuangan adat hasar. Padahal kan di mana sebelumnya itu ada hadis yang gimana ya yang dimuin laulaan asyuko itu la amatum bisiwak inda kuli wuduin kuli wuduin. Ya. Jadi kok komentar I'anah ini padahal kan sebelumnya sudah ada gitu Tentu. Malah kan kalau gimana? Yang enggak ada lafaz yata akadunya. Mungkin yata akad itu kan dari kata-kata laulaan asyuko ala umati la amatum bisiwak indah kuli wudu gitu Tentu. Ya, itu tidak menunjukkan kepada muakkad Ustaz. Justru ini alasan jikalau tidak karena memberatkan, sungguh saya akan memerintahkan. Mestinya malah Nabi nggak perintah sama sekali kan gitu mafhumnya Ustaz. Karena kalau muakkad juga kan memberatkan, walaupun muakkad itu bukan wajib kan. Makanya kemarin ada takwilnya, amra ijabit. Karena yang dianggap memberatkan khusus perintah wajib. Kalau perintah sunat nggak dianggap memberatkan karena boleh ditinggalkan. Karena nggak ada kata yata akadu kelihatannya atas alasan itu beliau menyatakan lebih baik innama dibuang. Ini kan kalau yang selain wudhunya itu nggak ada hadis yang seperti ini Tengku yang barusan kayak dikerucutkan pada wudhu gitu. Makanya di Asnal Matolib juga kan ada kata-kata wa yata akadu asiwaku likuli wuduin gitu. Nah dalilnya itu yang dikhabarin laulaan asyuk. Benar. Isiwak indah kuli wudu.
Oke. Berat. Jadi di sini kenapa beliau menganjurkan dibuang innama? Karena yang maksud musannif di sini yang dikuatkan bukan untuk wudhu doang. Karena untuk salat juga kan walikuli salatin walaupun nggak ada dalilnya, walikuli salatin kan atah wadalikuli wudhuin Ustaz. Oh. Kalau kata Ustaz, Masuk dulu. oke, laulayat akadu, laula an asyuka menunjukkan kepada muakkad ya kan? Oke lah kita terima. Jadi wajar dong beliau menambah innama kan gitu. Enggak Kalau wajar innama. diakibatkan karena ada kalimat lain yang diatah kepada likuli wudhuin. Sedangkan hadis cuma menunjukkan kepada wudhu doang. Nah itu Ustaz. Selain wudhu juga berarti kayak Muakkad juga. derajat siwak itu sama aja berarti ya, nggak ada Sama. yang Sama Ustaz. masuk juga. Oke. Nah, ini dibaca dulu udah ini ya. Walau liman la asnana lahu sampai syaknya ini. Ini ada syaknya di bawah nih ya. Nah, siapa yang mau baca? Tafadhal, qauluhu. Saya coba Tengku. Tafadhal Ustaz. Anak lomba harus ngomong gini sekarang. Iramanya sama. Samakan iramanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari mana tuh? Qauluhu. Walau liman lalu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu walau liman la asnanu lahu. Ay wala li baqiri tuhurina. Qauluhu likulli wudu'in muta'alliqun bi ta'akkadu. Wa takarahu ma ilmihi idal kalamu bi ta'dadi sunal wudu'i li'attafa alaihi. Li'ata'attafa alaihi. Tuh. Qauluhu wa likulli salatin idil wa wa ma dakhalat alaihi minal matn. Wala qala wa yusannu aidan li kulli salatin la kana aula. Qauluhu wa in sallama ya. Ya. Wa in sallama ila akhirih huwa wa ma ba'dahu ghayatun li sunniyati siwaki li kulli salatin. Qauluhu wa illam yabsul bainahuma ay bainal wudu'i was salati. Qauluhu haitsu lam yakhusha tanajjusu bamihi. Yani yata'akkadu siwa kulli salatin haitsu lam yakhusha ma dzukira. Wa illa tarkuhu. Wa fi tuhfati man nasahu walau arrafa man adatuhu walau arrafa man adatuhu idma usiwaki lipamihi istaku bilutfin wa illa tarku. Enak kalau digundul untuk Ustaz, bebas baca harokatnya Ustaz. Benar semua. Salah nih. Nggak apa-apa Ustaz, kan kita udah janji kan, udah sepakat. Bebas. Kita baca matan dulu ya. Walau liman la asnana lahu, walaupun bagi orang yang tidak ada gigi baginya, dikuatkan siwak likulli wudu'in bagi setiap wudu, walikulli sholatin dan untuk setiap sholat. Fardhiha wa nafliha, fardunya sholat dan sunnahnya sholat. Wa in sallama min kulli raka'ataini, sekalipun salam ya dari setiap 2 rakaat. Atau istaka, ataupun sekalipun telah bersiwak ya bagi wudunya sholat. Wa illam yafsul, sekalipun tidak memisahkan ya. Lam yafsul, sekalipun tidak memisahkan antara keduanya sholat dan wudu oleh yang memisahkan. Kapan disunnahkan siwak terus ya? Haitsu lam yakhsha. Haitsu lam yakhsha tanajjusa famihi. Sekira-kira tidak khawatir ya, tidak takut ya akan bernajis mulutnya. Nah, ini baru koma. Nih. Walau liman la asnanalu ay walau lifaqidit tahurain, ini tambahan lagi. Pertama, sunnah bersiwak bagi orang yang nggak punya gigi dan juga bagi orang yang tidak memiliki 2 alat bersuci. Tayamum kagak, wudhu juga kagak kan? Tetap sunnah juga kalau mau salat berarti. Karena dia nggak wudhu kan?
Kemudian qauluhu likulli wudu'in muta'allaqun bi yata'akkadu ya, likulli wudu'in muta'allaq dengan yata'akkadu. Muakkad ia untuk setiap wudu. Wa zakarahu ma'a ilmihi, menyebut ianya syarih hu akannya likulli wudu'in. Menyebut ianya syarih akannya kata likulli wudu'in ma'a ilmihi bersama mengetahuinya, maksudnya kita mengetahuinya. Kenapa beliau menyebut idzil kalamu fi ta'dadi sunanil wudu? Karena bermula kalam itu dalam menghitung sunnah-sunnah wudu. Liyu'tafa alaihi qaulu, supaya diatafkan atau liya'tafa, supaya mengataf ianya musannif ya. Di atasnya likulli wudu'in tadi akan ucapannya musannif walikulli salati. Ya. Idzil wawu wa ma dakhalat alaihi minal matan, karena bermula wawu dan ma yang masuknya nyawa di atasnya ma itu dari matan. Jadi mestinya kan ini sedang membahas sunnah wudu kan, nggak perlu lagi likulli wudu'in mana tadi. Nah nih, hanya saja sangat kuatlah oleh bersiwak. Kita udah tahu untuk wudu kan. Kemudian beliau tambah likulli wudu'in walikulli supaya bisa diataf likulli ke likulli wudu. Nah, sepintas begitu kelihatannya. Kita lihat dulu. Nah. Walau kala ini protes kan. Kata ada yang bilang wal khatbu sahlun gitu Ustaz ya. Kalau protes itu mudah. Tapi nggak apa-apa. Sesama syekh ya bebas kan. Walau kala jikalau berkata ianya musannif atau syarih. Wa yusannu aidan likulli salatin, dan disunahkan akan ianya bersiwak pula bagi setiap salat. Karena Allah sungguh ada ianya perkataan beliau itu lebih bagus. Qauluhu wa in salama, sekalipun salam ya. Huwa bermula dianya qauluhu wa in salama wa ma ba'dahu dan ma sesudahnya qauluhu. Itu ghayatun, itu ghayah li sunniyati siwaki, itu ghayah bagi sunnah bersiwak untuk setiap salat. Walaupun setiap salatnya salam 2 rakaat, nah, tetap sunnah siwak. Qauluhu wa illam yafsul bainahuma, sekalipun tidak memisahkan antara keduanya, bainal wudu'i was shalah, antara wudu dan salah oleh yang memisahkan tadi ya. Nah, tetap sunnah. Qauluhu haitsu lam yakhsha tanajusa famihi, yakni yuta'akkadu atau yata'akkadu, sangat kuatlah oleh siwak likulli salatin bagi setiap salat, haitsu lam yakhsha ma dzukira, sekira-kira tidak takut ia akan ma yang disebutkan akan dia ma, yaitu bernajis mulutnya kan. Wa illa jika khawatir mazukir, khawatir bernajis mulut, tarakahu, meninggalkan ia akannya bersiwak. Wa fit tufah manasu, dan sabit dalam tufah itu ma yang bermula nasnya ma itu. Walau arafa min adatihi idma as-siwaki li famihi. Kalau mengetahui ia dari adatnya, apa yang dia ketahui akan berdarah siwak, akan membuat berdarah oleh siwak bagi mulutnya. Setiap bersiwak pasti keluar darah, dia udah tahu kan. Istaka bilutfin, niscaya bersiwak ya dengan lembut. Wa illa jika tidak bersiwak dengan lembut atau dengan lembut juga bisa berdarah, tarakahu, meninggalkan ia akannya siwak. Ah, titik Ustaz. Ini ada syair ini. Ada yang bisa bantu ngertiin syair ini? Saya bahas dulu sedikit sebelum masuk syair, Ustaz. Ya, Ustaz. Ini kata-kata walau arafa man ada tahu ya. Min adatihi. Oh iya. Oh, atau man bisa juga man ya. Jikalau mengetahui, enggak boleh, Pak. Apa ya? Jikalau mengetahui oleh siman, yang bermula adatnya siman ya, bisa aja ya. Walau arafa man adatuhu idma'u siwaki li famihi. Kemungkinan boleh Ustaz. Jikalau mengetahui oleh orang yang bermula adatnya orang itu berdarah, membuat berdarah oleh siwak bagi mulutnya, niscaya bersiwak ya dengan lembut. Ini kalau kita baca lau arafa man adatuhu ya. Tadi saya lau arafa. Jikalau mengetahui ianya seorang, dari mana dia mengetahui? Dari kebiasaannya seorang. Akan apa dia ketahui? Akan membuat berdarah oleh siwak bagi mulutnya. Siap bersiwak ya. Gimana Ustaz? Terserah Ustaz. Terus kata-kata ini Ustaz. Ya. Kata-kata wa ila tarakahu. Nah, tarakahu ini apa ini kedudukan status hukumnya ini? Lilujub atau apa? Enggak ada wajib Ustaz. Orang bersiwak aja enggak wajib.
karena begini kan, kalau dia berdarah maka dia harus tinggalkan. Nah, meninggalkannya itu apakah Nggak wajib eh, juga. Kalau berdarah kan nggak harus ditinggalkan. Nanti bisa dicuci mulutnya, Ustaz. Walaupun berdarah kan nggak apa-apa. Cuma biar nggak merepotkan dia kan. Kalau setiap bersiwak berdarah ya udah. Jangan sering-sering bersiwak. Pertama aja tadi di wudhu atau di awal sholat kan. Ya. atau makruh? Makruh Nah, ya. ini kita belum bisa memastikan, Ustaz. Oh gitu. Yang pasti nggak wajib, ya kan? Kecuali kan ada kecuali lagi nanti bernajis mulutnya nggak ada air, nah, itu bisa saja wajib kan? Kalau enggak nanti dia nggak bisa sholat, bernajis mulutnya nggak bisa dicuci. Kalau masih banyak air nggak apa-apa. Gimana Ustaz? Coba diambil kesimpulan Ustaz. Apa wajib apa gimana? Wallahu a'lam. Ustaz yang lain coba. Ini kayaknya bebas Ustaz. Nah, nggak ada sunnahnya, nggak ada ini ibahah mungkin. Atau kita lawankan Ustaz. Sunnah bersiwak. Tapi kalau dia tahu kalau bersiwak mulutnya berdarah, hilang sunnahnya. Atau masih sunnah bersiwak dengan lembut kan? Ya, Iya. bersiwak dengan lembut juga masih mengeluarkan darah. Berarti dia dianjurkan untuk meninggalkan bersiwak. Bisa aja Ustaz. Tapi ini nggak pasti. Dek. Allahu Akbar. Oke. Nah, gimana Ustaz? Lanjut. Ini kita tinggal ada 8 nih. Apa kita? Nah, lanjut Ustaz. Ustaz Fihir mungkin. Qauluhu wa dzalika. Yang mana Ustaz? Qauluhu wa dzalika. Oh ya. Bentar dulu Ustaz. Wa qaluhu wa qalu dzalika ta'akkuduhu fi kulli salatin. Wa qaluhu li khabaril hamidi bi sigati tasghir. Qaluhu walau tarakahu ay as-siwak. Walladhi yastafadu minan nihaya annahu la budda ayakuna tarku nisyanan wa nasuha walau nasihu thumma tadhkuruhu belum kita mutalah tadi malam. Bebas Ustaz. Nggak ada baris baca aja. Thumma tadhkuruhu tadarakahu bi fi'lil qalil. Wa qalu awwaluha ay as-shalah. Qalu tadaruku asna'aha indal allamat apa ini? Allamataini. Ibn Hajar wa Ramli. Wala yuqalu innal kaffa 'anil harakat fiha matlub lianna naqulu mahallahu ma lam yu'ariduhu mu'aridun kama huna wa huwa talabu siwak laha wa tadarakahu fiha mumkinun wa kama fi daf'il mari baina yadayhi bis shalah wa tasbiqu bi syartih wa jadzaba man waqafa an yasarihi ila yaminih wa khalafa al-khatib wa qala la yatadaraku wa allalahu Ya. Ya. Bima marra. Oke. Qaluhu Titik dulu Ustaz. ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang matannya dikit. Wazalika, dan bermula demikian sunnah bersiwak tadi. Li khabaril Humaidi, karena ada kabar hadis dari Humaidi. Bi isnadin jayyidin, dengan isnad yang baik. Bunyi hadisnya rakaatani, bermula 2 rakaat bisiwakin, dengan siwak itu afdalu, lebih utama, min sab'ina rakaatan bila siwakin, dari 70 rakaat tanpa siwak. Walau tarakahu awalaha, jikalau meninggalkan ia akannya siwak. Awalaha, pada awalnya sholat. Tadarakahu, misalnya mengganti ia, mengulang ia akannya siwak, asna'aha, pada pertengahannya sholat. Bifi'lin kalilin, dengan perbuatan yang sedikit. Kata amumi, seperti bersurban. Nah, tadi ini. Wazalika, ay kembalinya ta'akuduhu fi kulli sholatin. Bermula demikian muakkadnya bersiwak pada setiap sholat. Wa qauluhu li khabaril Humaidi. Bagaimana cara membaca Humaidi? Bisighatit tasghir. Humaidi, bukan Hamid ya. Qauluhu lau tarakahu ay siwaka. Kalau meninggalkan ia akan bersiwak. Di awal sholat. Sunnah mengulangnya di tengah sholat. Walladzi yustafadu minan, ini jikalau meninggalkan ia akannya bersiwak. Artinya meninggalkan baik secara sengaja ya kan, atau lupa. Ya, dia meninggalkan siwak secara sengaja atau lupa. Sunnah melakukannya dalam salat dengan sedikit perbuatan. Ini pemahaman di sini berbeda dengan yang dipahami dari kitab Nihayah. Walladzi yustafadu minan Nihayah. Bermula alladzi, yang diambil faedah dari kitab Nihayah itu annahu, bahwa sungguhnya baru sunnah tadaruk itu labudda, tidak boleh tidak, bahwa adalah meninggalkan bersiwak itu lupa. Kalau meninggalkan siwak lupa di awal sholat, baru sunnah tadaruk di tengah sholat. Kalau sengaja meninggalkan, enggak. Kalau di sini kedua-duanya, lau tarakahu, meninggalkan baik sengaja atau tidak. Wa nassuha, dan bermula nasnya ibarat Nihayah itu walau nasiyahu, jikalau lupa ia akannya siwak. Summa tazakkarahu, kemudian mengingat ia akannya siwak. Tadarakahu, nisya mentadaruk ia akannya siwak. Bifi'lin qalil, dengan perbuatan yang sedikit. Kita lihat dari Syekh Dimyati, Syekh Anah membawa ibarat ini. Berarti ini untuk mendukung bahwa lau tarakahu kemungkinan kita maksudkan meninggalkan secara lupa, bukan secara sengaja. Ya. Qauluhu awwalaha, meninggalkan ia akannya siwak pada awalnya salat, ayat salata. Qauluhu tadarakahu asna'aha, menggantikan ia akannya siwak pada pertengahannya salat. Ay indal allamataini Ibnu Hajar Ramli, artinya menurut Syekh Ibnu Hajar Syekh Ramli boleh ditadaruk dalam salat ya. Kemudian ada yang protes. Bagaimana kita melakukan siwak dalam salat? Bukankah dalam salat dianjurkan biar tenang, khusyuk gitu. Nah, ini wala yuqalu innal kaffa anil harakati fiha matlubun, dan tidak dikatakan bahwa sungguh menahan diri dari bergerak dalamnya salat itu dianjurkan. Kenapa tidak dikatakan seperti ini? Li'anna naqulu mahalluhu malam yu'ariduhu mu'aridun. Karena kita mengatakan bermula kedudukannya dianjurkan menahan diri dari gerakan dalam salat itu selama tidak bertentangan akannya oleh yang bertentangan. Sebagaimana yang ada di sini. Benar kita dianjurkan diam dalam sholat kan? Kalau nggak ada yang mu'arid. Lompat rokok. Ya. Selama tidak memu'aradah, bertentangan akannya anjuran kaf, menahan diri, oleh yang menentang sebagaimana di sini. Apa yang menantang di sini? Yang tadinya anjuran diam malah enggak diam, yaitu thalabu siwakilaha, yaitu permintaan bersiwak untuk sholat. Watadarukuhu fiha mungkinon, dan bermula melaksanakan, menggantikannya siwak dalam sholat itu mungkin, artinya dengan gerakan yang sedikit. Contohnya wakama fi daf'il marri baina yadayhi fi shalah, sebagaimana dalam menolak orang yang lewat di hadapannya seorang dalam sholat. Kita sholat ada yang lewat, dianjurkan didorong kan? Nggak apa-apa, walaupun dasarnya memang dianjurkan diam.
Tapi karena ada yang lewat, ada dalil. Wa tasfiqi bisyartihi, dan seperti tasfik dengan syaratnya tasfik. Seperti bertepuk tangan kan dengan syarat-syaratnya. Misalkan perempuan, artinya kan diam dalam sholat. Tapi kalau imam lupa bersama syarat yang lain, dianjurkan bertepuk tangan. Wajad biman waqafa an yasarihi ila yaminih, dan seperti menarik orang yang berdiri ia di sebelah kirinya, ditarik ke kanannya. Kita jadi imam, makmum berdiri di samping kiri. Boleh kita tarik, kita bawa ke kanan. Nah. Wa khalafal khatibu, dan mukhalafahlah oleh Syekh Khatib. Faqala, maka berkata ianya Syekh Khatib, la yatadaraku, tidak menggantikan ia, tidak mengulang ia akan siwak. Apa alasan Syekh Khatib? Wa allalahu bima marra, memberi alasan ianya Syekh Khatib akannya larangan mengulang siwak dalam sholat, bima marra, dengan ma yang telah lalu, yaitu dalam sholat itu dianjurkan diam, bukan malah bergerak. Nah, titik Ustaz. Gimana Ustaz? Sempat putus tadi sebentar. Ustaz yang lain mana kok? Tahu nih, pada diam ini, pada ngantar sekolah apa pada kemana? Kata amumi ya, ini dikit lagi, kata amumi seperti bersorban, artinya kama anau yusannu tadarukuhu fiha bi af'alin khafifatin. Sebagaimana bahwa sungguhnya seseorang itu disunnahkan akan menggantinya bersorban. Mentadaruknya bersorban dalamnya sholat dengan perbuatan yang ringan. Kalau mau sholat sunnah pakai sorban, kita nggak pakai sorban kan? Kalau mungkin dalam sholat pun kita memakai sorban dengan perbuatan yang ringan ya. Bihaisu sekira-kira la takunu salasa harokatin mutawaliyatin. Sekira-kira tidak ada ianya perbuatan itu 3 gerakan yang beriring-iring. Idza tarakahu awalaha, bila meninggalkan ia akannya ta'amum bersorban awalaha pada awalnya sholat. Ini baru titik. Banyak sunnah yang tidak kita lakukan Ustaz ya. Kita pakai peci ini Ustaz, nggak sunnah kayaknya ini Ustaz. Topi rotan Ustaz, yang sunnah sorban. Ustaz masih ada? Tunggu. Ya. Tujuan pemakaian baik sorban, songkok itu sebenarnya untuk pemakaian menutupi atau memang itiba itu ya, Tengku? Itiba Ustaz. Uswah, meneladani Nabi kan? Nah, juga memang ada dalilnya makruh buka kepala Ustaz. Memang orang Muslim itu ada ciri khusus pakaiannya kan. Kata Syekh Al-Qumari, sekarang bingung kita orang Islam. Kalau kita lihat gaya rambutnya, pakaiannya nggak mencerminkan Islam. Kita harus nanya dulu, kamu Muslim bukan? Kalau nggak ketahuan. Kalau orang dulu katanya dari pakaiannya aja udah ketahuan itu. Muslim ada identitasnya kan. Sekarang kan kita malu Ustaz. Pakai baju besar-besar. Berarti songkok, topi itu ndak itiba berarti Tengku ya? Iya. Walaupun nggak itiba, tapi ya minimal mencerminkan lah kan. Ciri kan. Katanya topi itu juga Nabi pakai topi itu, cuma di luarnya Nabi balut surban. Kalau kita pakai itu doang yang bulat kan, berarti itibanya separuh Ustaz. Itu kan kalau kita lihat topi Nabi ya, yang di museum katanya, itu kan ada topi di dalam kan, di luar dibalut dengan surban kan, pinggir. Berarti kalau kita nggak pakai surban di luarnya, topi doang Ustaz, setengah. Itibanya setengah. Imamah ya, imamah. Ya.
Allah. Ini kayaknya kita titik di sini aja Ustaz. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Wallahu alam bisawabul marji wal ma'ab. Kayaknya banyak kegiatan hari Senin Ustaz pada sibuk. Gimana Ustaz Pak Saiful, Pak Haji Saiful?